Oke, kembali lagi di Pildun Update. Jadi kali ini gue akan bahas tentu saja pertandingan semifinal pertama di uh, tadi malam di Piala Dunia. Itu adalah Argentina berhadapan dengan Kroasia, ya, ulangan mereka pernah ketemu di World Cup 2018 walaupun itu di fase grup, ya, Argentina dengan Kroasia. Waktu itu Kroasia menang 3-0. Nah, kali ini Argentina bisa balas dendam dengan skor yang sama 3-0. Oke, kita mulai dulu dari starting line up. Argentina turun dengan 4-4-2. Tidak banyak perubahan dari segi pemain. Lisandro Martinez tetap cadangan. Back kirinya Akunnya nggak bisa main karena kartu kuning akumulasi, jadi Tagliafico main. Otamendi, Romero, Molina sama McAllister sama Enzo juga sama. Paredes juga dimainkan dengan De Paul. Di depan Alvarez dengan Messi. Praktis gak banyak perubahan. Mungkin pada saat Argentina mereka main dengan 3 back, si Paredes nggak main. Kali ini Paredes yang main dengan formasi 4 back. Sedangkan Kroasia juga turun dengan skuad yang sama persis pada saat mereka mengalahkan Brazil kemarin, ya, 4-3-3-nya dengan Juranovic, Lovren, Vardiol, Sosa, Kovacic, Brozovic, Modric, kiper Livakovic, lupa gue. Terus ada Pasalic di depan, Kramaric dengan Perisic. Bagaimana jalan pertandingan? 15-20 menit awal praktis seimbang. Dalam arti temponya lambat. Argentina terbawa oleh tempo dari Kroasia yang kita tahu permainannya seperti apa sejak fase grup. Mereka selalu memainkan tempo bagus di lini tengah, di lini belakang passing-passingnya. Tapi ketika masuk ke final third, masuk ke final pass, maka disitulah problem dari Kroasia. Karena apa? Bukan karena passing yang nggak nyampe, tapi karena lini depan yang mereka punya itu sangat terbatas. Walau menurut gue Perisic udah tua banget, Kramaric nggak layak sama sekali dipanggil timnas, Pasalic juga nggak perform karena bukan posisi aslinya dia. Posisi aslinya dia di Atalanta itu sebagai nomor 10, pemain tengah playmaker, dan itu sejak dulu seperti itu, ya. Tapi kali ini dimainkan sayap kanan, nggak kelihatan sama sekali. Menit 46 pun diganti kan akhirnya oleh Vlasic. Sampai kalau nggak salah di menit 30 itu bahkan belum ada shots dari Kroasia on target. Argentina hanya 1 shots on target. Sampailah kejadian seorang Alvarez lewat counter, gak kekejar. Dia sudah berhadapan one on one dengan kiper dengan speed yang tinggi dari keduanya. Kipernya Livakovic maju, Julian Alvarez juga maju. Livakovic sudah ingin menutup ruang Alvarez. Ternyata Alvarez lebih cepat, dia bisa belokkan bola sehingga lewat dari si Livakovic, dan akhirnya tertabrak dua-duanya sebenarnya. Ya, tapi dikasih penalti. Kalau menurut pendapat pribadi gue itu nggak harusnya dikasih penalti. Karena apa? Karena Livakovic ya sudah mati langkah. Dalam arti dia bukan coba untuk tackle, tapi dia coba untuk menghalang posisi, mempersempit ruang, dan itu dilakukan oleh semua kiper. Ya nggak mungkin kipernya nyantai-nyantai aja membiarkan seorang Julian Alvarez sendirian maju mendekati gawang. Pasti dia keluar untuk tutup ruang. Itu teknik dasar kiper. Ya, sayangnya Julian Alvarez cerdas di sini. Dia sedikit belokkan bola sehingga bolanya lewat dan mereka ketabrak. Dan sesuatu hal yang menurut gue tidak bisa dihindarkan, ketabraknya itu. Jadi agak terlalu tega, bahkan kena kartu kuning Livakovic. Ya. Penaltinya bagus banget Messi. Bagus banget Messi. Ke pojok atas kanan itu lu pakai 2 kiper belum tentu ketahan itu. Yakin gue. Jadi sangat keras, 1-0. Dan by the way, Argentina menjadi tim dengan penalti terbanyak di World Cup kali ini. Sudah dapat 4 penalti, 3-nya masuk, 1-nya gagal lawan Polandia. Dan kalau kita fair, apakah semuanya itu layak penalti? Kita bisa berdebat 2 jam soal itu, karena kebanyakan soft touch. Tapi ya, kembali lagi,
kan nggak penting ya bagi fans Argentina, yang penting mereka menang dan mereka sampai di final saat ini. Jadi nggak terlalu penting untuk fans Argentina, nanti gue dibilang anti Argentina lah. Jadi kita skip aja. Nah, praktis dari gol pertama itu mentalnya Kroasia kelihatan banget drop. Mereka tidak terbiasa dalam arti kebobolan begitu cepat di babak pertama. Di menit 30 sudah kebobolan. Biasanya itu babak kedua mungkin mereka baru kebobolan. Atau mungkin mereka paksa sampai adu penalti dengan skor 0-0. Kali ini mereka kebobolan di menit 34. 5 menit berselang mereka kebobolan 2-0. Lewat counter juga. Dan gue bilang Julian Alvarez ini secara speed ya, tadi malam, dan secara performa menurut gue yang terbaik. Ya, sangat. Lu lihat setiap counter attack Argentina, Julian Alvarez ini larinya luar biasa. Nggak kekejar, bener-bener nggak kekejar. Gol kedua itu nggak kekejar sama sekali. Ya, dan counternya Argentina ini menurut gue sangat cepat. Bahkan ketika gol kedua itu ada satu orang kan yang mencoba melakukan support, ya, tapi nggak dioper gitu. Tapi bagaimana kehadiran dia, speednya dia memancing para pemain Kroasia fokusnya, sehingga Julian Alvarez bisa mendapatkan jalur untuk bisa mencetak gol dan 2-0. Praktis menurut gua 2-0 agak berat, bahkan tercenderung sangat berat untuk Kroasia, karena gua bilang lini yang paling lemah dari Kroasia itu adalah lini depan mereka. Ya, lini depan mereka ini sangat jelek kalau menurut gua. Mau dimasukin Orsic, Vlasic di babak kedua baru mulai menit 46 sudah diganti, nggak ngefek sama sekali. Kreativitas, finishing, crossingnya jelek banget. Mereka kontrol lini tengah, dan gue nggak heran karena mereka punya pemain tengah yang berkualitas. Tapi secara kreativitas serangan and passing, serangan dari sayap hilang terus. Kramaric megang bola hilang terus. Ya, susah. Sampai akhirnya menit 69, magicnya Messi yang setiap pertandingan dia punya 1-2 momen di mana dia menunjukkan kualitasnya dia, dan dia tunjukkan di menit 69. Gvardiol, back yang menurut gue penampilannya di Kroasia sangat stabil, bener-bener dipermalukan kalau menurut gue oleh Lionel Messi. Bagaimana dribblenya Messi, kontrol bolanya lengket banget, dan bener-bener Gvardiol itu kelihatan kalah segalanya, bener-bener dikacang-kacangin lah ibaratnya. Dan assist yang sangat-sangat luar biasa, gol yang luar biasa, keren banget dari Julian Alvarez. Habis itu ya Kroasia agak oportunis ya, masukin Marko Livaja, terus sebenarnya mereka masukin Petkovic di menit 50 itu udah main 10 orang. Ya, ibarat udah main 10 orang. Masukin Marko Livaja lagi, main 9 orang. Karena dua pemain ini menurut gue main di West Ham aja, mungkin menurut West Ham itu mereka cadangan ketiga itu striker. Bener-bener gue nggak melihat mereka ini punya ketajaman gitu, punya insting killer instingnya nggak ada gitu dua pemain ini, walaupun mereka striker. Habis itu ya praktis Argentina kan lebih defense ya, lebih parkir bus lah, mengandalkan counter. Nggak ada yang salah juga, sangat wajar, sudah unggul 3-0 ya mereka lebih defense. Tapi di saat itu juga Kroasia nggak dapat banyak peluang. Lebih banyak shots dari jarak jauh. Perisic lah di jarak berapapun meter di shoot kebanyakan ke atas. Kalaupun on target masih ada Emiliano Martinez. Jadi secara overall kalau menurut gue Kroasia memang tidak layak menang dan Argentina layak lolos ke final. Murni dari penampilan kali ini ya agak antitesis ya dari Kroasia, walaupun kembali lagi Modric mainnya, gue ini fans Madrid dan gue mengagumi Modric ini lebih dari kalau gue bilang lebih hanya dari sekedar dia pemain Madrid ya, tapi bagaimana ketika dia tampil di Kroasia bersama dengan Kovacic tadi malam, menurut gue best player ya Kroasia itu dua pemain ini. 37 tahun, come on. Oke, Messi dan Ronaldo 37 tahun masih bisa 37 karena Ronaldo, Messi 35. Masih dieluh-eluhkan, luar biasa masih perform. Tapi nggak ada yang bilang Luka Modric 37 tahun, dia gelandang loh. At least secara stamina, gelandang itu butuh stamina yang lebih ekstra daripada pemain depan. Kenapa? Karena pemain depan tidak harus mundur. Messi dan Ronaldo itu nggak mundur.
Sedangkan Modric harus defense, harus bantu serangan, harus sirkulasi bola, bergerak, mobilitasnya tinggi. Menurut gue special player yang sangat-sangat disayangkan, dalam arti pemain-pemain lainnya itu tidak tidak punya kualitas, tidak punya cukup kualitas untuk bisa membawa Modric seperti Argentina membawa Messi sampai final. Jadi ya, ini last dance-nya Modric menurut gue, dan gue sangat apresiasi apa yang dilakukan Modric di Kroasia. 2 fase edisi Piala Dunia terakhir, masuk final, masuk semifinal dengan Kroasia yang sangat underdog. Sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Modric. Dan untuk sisi dari Messi dan Argentina, ini final ke-6-nya Argentina secara negara, tapi ini final keduanya Messi kalau nggak salah, atau ketiga ya, 2006, 2014, 2000 sekarang. Jadi Messi belum dapat Piala Dunia, itu dia yang diincar oleh Messi. Habis itu mungkin kalau dia juara Piala Dunia bisa jadi dia pensiun atau main di MLS, karena nggak ada yang eagerness lagi gitu untuk juara lagi, karena dia sudah menjadi juara dunia misalkan ya. Dan gua harap di final nanti siapapun lawan dari Argentina ini akan menghasilkan pertandingan yang berkualitas, tidak seperti 2018 di mana Prancis begitu dominan melawan Kroasia. Jadi selamat untuk Messi, dan kita lihat Messi ini seperti apa. Dan menurut gua agak disayangkan kalau dia nggak sampai jadi juara, karena semua sudah mendukung, alam sudah mendukung ya, dan penampilannya sangat luar biasa di World Cup kali ini. 5 gol, 3 assist atau 2 assist, walaupun 3-nya dari penalti. Dan dia dapat 4 man of the match, paling banyak di Piala Dunia 2022, melewati gol buat Batistuta sebagai pencetak gol terbanyak bagi Argentina di World Cup dengan 11 gol sementara. Jadi gua rasa layak sekali untuk Messi bisa jadi juara dunia. Tapi jangan salah, 2014 dia juga man of the match, player of turnamen ya kalau nggak salah, pemain terbaik turnamen FIFA World Cup. Tapi yang juara adalah Jerman. Jadi itu yang harus mungkin dibalaskan dendamnya ya oleh Messi ya di musim kali ini, di Piala Dunia kali ini. Entah siapapun lawannya, antara Prancis dan Maroko, kita akan lihat nanti malam. Ini akan menjadi pertandingan yang seru juga antara Prancis dengan Maroko, karena Maroko tidak bisa dianggap remeh. Mereka sudah menyingkirkan tim-tim yang sangat-sangat kuat seperti Spanyol, Belgia, dan juga Portugal. Jadi tidak bisa diremehkan. Dan selamat sekali lagi untuk fans Argentina dan Messi. Semoga ini bisa menjadi last dance yang indah untuk Messi ya, karena gue sebagai fans Madrid pun melihat last dance-nya Ronaldo, last dance-nya Modric ya, cukup sakit hati ya. Bahkan last dance-nya Neymar pun gue cukup sakit hati, melihat sedih. Jangan sampai Messi pun demikian ya. Dan ya semoga tidak ada negara yang menjadi juara back to back lagi kalau sampai Prancis lolos dan juara, karena itu akan membuat Piala Dunia ini tidak menarik lagi, tidak unik lagi, dan mungkin Prancis bisa dikatakan sangat overpowered kalau sampai juara back to back. Oke, segitu dulu dari gua. Salam sepak bola.